Cuitan Roy Suryo masih gaduh ya. Dia menuduh Gibran memakai 3 mic dan menuduh KPU tidak adil. Itu ingin memberikan pesan kepada publik bahwa perdebatan 2 hari ke belakang Gibran yang memukau itu tidak otentik. Pesannya itu. Cuma ini dibantah habis-habisan oleh KPU. Hasyim Asyari mengatakan, ketua KPU, dia tukang fitnah. Tukang fitnah, tahu tukang nggak? Tukang itu kerjaan. Tukang itu kan pekerjaan. Kalau itu fitnah, berarti hanya momen itu saja yang kemudian difitnah oleh Roy Suryo. Tetapi ketika ketua KPU mengatakan tukang fitnah, berarti ya kerjaan si Roy Suryo itu memang tukang fitnah. Memang fitnah gitu loh ya, itu poinnya itu. Dan akhirnya gara-gara kegaduhan itu, Roy Suryo itu dikecam oleh TKN, lalu berpotensi akan dilaporkan. Karena untuk menjaga marwah KPU, iya dong, harus dilaporkan menurut saya, untuk menjaga marwah KPU. Untuk menjaga marwah, supaya masyarakat itu berpikiran adil. Yang bagus kita katakan bagus, yang jelek kita katakan jelek, itu dong, biar adil. Kan ente menuduh bahwa KPU tidak adil. Lalu dibuktikan, ternyata bukan KPU yang tidak adil. Ente yang pikirannya picik, ente yang pikirannya fitnah. Padahal KPU memberikan fasilitas yang sama. Memberikan mic yang sama. Ketiga cawapres itu fasilitasnya sama. Mic-nya 3 untuk menjaga kebocoran suara. Takutnya ada 1 mic yang mati, masih ada 2 lagi tuh. Jadi semuanya sama. Ente tiba-tiba membuat framing yang enggak. Ntar kita akan baca satu berita, si Roy Suryo pada akhirnya akan dipolisikan gara-gara ini ya. Biar jadi pelajaran, ini bukan persoalan sederhana menurut saya. Ini tuduhan yang luar biasa, kejam dan keji. TKN dorong KPU ambil langkah hukum ke Roy Suryo untuk cuitan mikrofon Gibran. Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran mendorong Komisi Pemilihan Umum KPU mengambil langkah hukum ke Roy Suryo soal cuitan hanya Capres nomor 2 Gibran Raka Buming Raka yang memakai 3 mikrofon saat debat. Saya menyebut Roy sudah sering membuat gaduh. Untuk menegakkan wibawa KPU, mestinya tindakan seperti ini perlu diproses hukum. Sebab Roy Suryo dikenal suka mencari sensasi seperti ini. Sudah sering bikin gaduh, merasa ahli tapi suka bikin opini tanpa bukti. Nah, ini masalahnya. Saleh mengatakan tudingan Roy Suryo ini bisa mendelegitimasi KPU. Tak hanya itu, kata Saleh, tudingan itu juga targetnya agar simpati publik terhadap Gibran menurun. Iya, targetnya itu. Dan yang lebih penting daripada itu adalah untuk bisa menjaga marwah KPU. Kalau tetap dibiarkan orang-orang seperti ini berbahaya juga bagi marwah KPU. Apalagi selama ini, opini-opini liar ke KPU kan cukup banyak gitu loh, sebelum adanya perdebatan. Nah, ketika ada perdebatan, lalu ada orang yang beropini sembarangan, lebih ke fitnah yang dilontarkan kepada KPU, ini mestinya diproses biar publik itu tahu siapa yang sebetulnya ini goblok, siapa yang sebetulnya ini curang, siapa yang sebetulnya ini tidak adil gitu loh. Biar tahu, biar lebih sadar loh. Kalau buktinya, kalau faktanya semua fasilitas cawapres menggunakan mic yang sama, lalu kemudian ada orang yang menarasikan seperti ini, maka dia harus diproses secara hukum. Karena impactnya ini akan luar biasa, bahaya kepada masyarakat bila dipercaya sebagai KPU itu tidak adil. Bayangkan, di dalam prosesnya nanti, bila masyarakat menganggap bahwa KPU tidak adil, akan seperti apa?
Boleh jadi ini chaos yang terjadi. Makanya impact dari cuitan ini itu panjang bila tetap dipercayai publik sebagai sebuah kebenaran apa yang diucapkan oleh Roy. Maka harus diproses secara hukum. Maka harus tempuh jalur hukum biar buktikan siapa yang sebetulnya salah. Itu. Kemudian tudingan itu kan mungkin targetnya dua. Pertama, mendelegitimasi KPU. Kedua, mendowngrade Gibran sehingga menurunkan simpati publik. Kedua hal itu satu pun tidak ada yang positif dalam meningkatkan kualitas debat dan demokrasi, ujarnya. Ya, saya sepakat. Kalau memang faktanya fasilitas cawapres semua cawapres sama, itu harus diproses. Kalau ada yang fitnah kayak gini. KPU sudah benar. Segera memberikan tanggapan, bahkan menyebut Roy Suryo suka fitnah. Ya. Karena bahaya kalau diliarkan opininya berkembang di masyarakat tanpa ada pembanding, maka ini bakal satu kali lagi berbahaya sekali. Bayangkan publik akan berpikiran seperti apa. Apalagi lawan-lawan politik. Apalagi yang memang ekspektasi tadinya Gibran itu pengen dipermalukan, lalu bagus, lalu bahkan mempermalukan yang lain. Ini kan cuitan Roy Suryo bisa menjadi senjata. Oh, Gibran itu bagus karena ada bisikan, karena dia memakai 3 mic, sementara orang lain 2. Saya juga tidak paham loh. Itu saya yakin banyak di sini orang yang awam soal mic. Ya, tidak paham bahwa di sini itu mic. Tidak paham di sini tidak paham itu. Dan ketidakpahaman ini berbahaya bila dimanfaatkan oleh si Roy Suryo menipu masyarakat. Dan ketidakpahaman publik masyarakat tentang mic bahaya bila dipakai oleh Roy Suryo untuk membodohi publik. Tuh. Kemudian terpisah sekretaris TKI Prabowo Gibran Nusron Wahid menyayangkan cuitan Roy Suryo. Dia menyebut seharusnya Roy sebagai orang berintelektual berbicara sesuai fakta dan berimbang. Intelektual ya. Matur nuwun, alhamdulillah atas fitnahnya Pak Roy Suryo. Semoga dosa kami dan Mas Gibran dikurangi dan pindah ke sampean. Kalau ngaku orang intelek dan beragama, kalau bicara seharusnya berdasarkan fakta dan berimbang. Jadinya Nusron menyebut Roy masuk kategori orang fasik di mana selalu datang dengan membawa berita bohong. Nusron lalu berharap Indonesia diselamatkan dari orang-orang seperti Roy Suryo. Orang-orang seperti Roy Suryo ini adalah dalam Al-Quran masuk kategori orang fasik yang selalu datang dengan membawa berita bohong dan tidak jelas. Oke, udah ya. Nih, lebih jelasnya kalimat Hasyim Asy'ari ketua KPU ya. Debat itu spontan, nggak mungkin didikte, dengerin bisikan atau bicara contekan. Roy Suryo memang tukang fitnah. Itu kalimat tepat dari Hasyim Asy'ari ya. Sudah paham kan ucapan Roy Suryo seperti apa? Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya sepakat bila Roy Suryo pada akhirnya dibawa ke jalur hukum untuk mempertanggungjawabkan ucapannya, tuduhannya, fitnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.